Halo semuanya, jadi selamat datang di channel YouTube gua. Rata-rata dari kalian pasti dari TikTok mungkin ya yang datang sini. Jadi selamat datang. Maklumi kalau misalnya gue masih ya ibaratnya pemula banget lah di dunia per-YouTubean ini. Jadi kenapa gue akhirnya decide untuk bikin channel ini? Karena misi gue dalam hidup itu adalah untuk mencetak 10 juta investor baru di Indonesia. Karena gue lihat literasi di Indonesia itu, apalagi literasi finansial ya, itu masih sangat minim. Kayak kalian nggak pernah diajarin di sekolah, nggak pernah diajarin mungkin sama orang tua kalian. Even orang tua gue sendiri tuh nggak pernah ngajarin gue soal investasi, obligasi, saham. Jadi gue mau sharing ke kalian di platform YouTube ini. Jadi semoga apa yang gue bisa sharingkan di video-video berikutnya, kalau misalnya memang gue masih niat bikin video, semoga bisa membantu untuk kalian. Kemarin itu sempat di TikTok banyak banget yang nanya gue soal, "Bang, ceritain dong soal pengalaman hidup abang." Jadi gue memang awalnya pengen bikin video ini, cuman gue disclaimer ya, ini gue bukan untuk gue pamer atau apa. Karena gue tahu di umur gue tuh, di umur 20 tahun banyak yang lebih hebat-hebat dari gue. Jadi ini bukan untuk pamer sama sekali, gue cuman mau sharing aja apa yang udah gue alami selama ini. Oke, kita mulai dari awal banget ya, dari cerita dari gue SD. Nah, gue SD itu anak yang bandel, gue nakal banget di sekolah. Pokoknya kalian mungkin kalau ada teman-teman gue yang dari SD tahu, kerjaan gue tuh cuma dipanggil ke ruang BK setiap minggu. Jadi orang tua gue sering banget dipanggil karena gue nakal banget pas SD. Tapi gue punya satu habit yang menarik. Jadi waktu itu bokap gue tuh pernah beliin gue buku, beliin gue sama Cigo buku. Kalau Cigo tuh memang suka baca dari dulu. Kalau gue itu nggak suka baca awalnya. Gue dulu suka banget baca-baca buku dinosaurus pas kecil tuh. Gue hafal sampai sekarang sih dinosaurus. Nah, oke, itu out of topic banget, tapi intinya bokap gue tuh beliin kayak satu pak gitu buku komik. Kalau kalian mungkin tahu, jadi ada komik tentang biografinya Bill Gates, Warren Buffett, ada juga Enzo Ferrari, ada juga banyak pokoknya dari Nestle dan lain-lainnya. Steven Spielberg juga ada, McDonald juga ada. Jadi itu buku komik gitu tentang biografi mereka. Nah, itu gue gila banget baca itu. Gue legit kayak setiap pulang sekolah waktu pas SD, gue tuh kan gue ke kamar gue terus langsung gue bacain tuh buku satu-satu sampai habis. Gue ingat banget ada beberapa buku yang gue ulang tuh sampai berkali-kali. Gue sampai hafal sampai sekarang tuh kisah hidup mereka kayak gimana. Jadi mungkin itu awalnya gue kenal dengan dunia bisnis kali ya, entrepreneurship, karena gue terinspirasi banget sama mereka. Kok orang-orang hebat ini bisa kayak yang bikin Levi's, yang bikin celana jeans itu, yang Steven Spielberg, kok dia bisa sukses. Nah itu bikin gue dari kecil tuh udah penasaran. Nah itu mungkin awalnya ya. Oke, tadi kan SD, sekarang kita lanjut ke SMP ya. Di SMP itu gue lebih nakal lagi dari di SD. Gue nakal banget, gue pernah diskors karena ngunciin guru. Gue bukan murid yang teladan lah ibaratnya. Tapi di SMP itu gue waktu itu pernah suka banget main game. Nama gamenya itu League of Legends. Gue sempat hit ranking 2 di laddernya Indonesia. Jadi gue waktu itu ranking 2 di Indonesia di game League of Legends. Jadi waktu itu gue bikin tim tuh, terus tim amatir banget. Yang lain kan ada yang dari pro player, ada yang kayak Bigatron gitu-gitu kan. Gue tuh bikin dari awal banget sampai bisa naik ke ibaratnya turnamen nasionalnya lah. Waktu itu LGS namanya. Gue masih kenal sama orang-orang yang sampai sekarang. Mereka banyak yang udah jadi pro player di game HP sekarang, Mobile Legends dan lain-lain. Tapi ya itu awal mula gue. Jadi gue waktu itu kan nyari duit tuh dari situ. Tapi duit dari turnamen tuh nggak gitu banyak. Jadi apa yang gue lakuin waktu itu, gue ngejoki. Jadi gue ngejoki rank. Mungkin kalau kalian yang main Mobile Legends atau apapun pasti tahu. Jadi gue ngejokin rank buat orang bisa naik. Nah itu gue per joki itu gue bisa dapat sekitar, waktu itu kan dunia game gak kayak sekarang ya. Gue masih dikit sih, gue bisa dapat 200.000, mungkin 300.000. Ya sebulan rata-rata 800.000 sampai sejutaan. Itu benar-benar pertama kali gue dapat duit. Nah dari situ duitnya buat apa? Gue belum investasi tuh. Itu gue beli mouse yang bagus. Ini mouse-nya sampai sekarang gue masih pegang. Ini mouse yang dari dulu. Jadi ini mouse dari gue masih SMP. Gue beli waktu itu Razer Dead Adder, gue lupa harganya. Sama ini keyboard juga dari dulu gue awal main. Jadi ini semua gue beli sendiri, barang-barang yang gak ada yang gue minta dari orang tua. Karena waktu itu orang tua gue gak dukung gue sama sekali untuk main game. Pas di SMA gue mulai sibuk sama basket. Jadi waktu di SMA gue lebih fokus di basket. Nah gue mulai usaha pertama gue itu di SMA. Jadi di kelas 10 gue mulai cari kayak kalian lah, surfing di internet. Gimana sih caranya jadi kaya? Gimana sih caranya dapat duit? Di situ gue kenal dengan impor-impor barang. Jadi gue lihat tuh di Amerika tuh lagi heboh yang namanya Amazon FBA, kalau kalian tahu. Jadi itu gimana caranya kalian ship produk dari Cina pakai AliExpress ke Amazon, terus dari Amazonnya langsung kirimin ke customer. Nah waktu itu kan di Indonesia nggak ada Amazon, tapi yang ada di Indonesia itu apa? Tokopedia. Jadi waktu itu gue pakai Tokopedia untuk jualan pomade gue. Kalau kalian tahu pomade itu Suavecito. Jadi Suavecito sama Fix Clay yang warnanya tuh
abu-abu, warnanya abu-abu, itu harganya 90-an ribu. Tapi itu modalnya kecil banget, itu marginnya lumayan tinggi. Gue nggak ngerti tuh biaya custom dan lain-lain, gue juga nggak ngerti. Gue juga ditarik semua barang gue jadi kan waktu gue jual masih kecil-kecilan tuh. Tapi suatu saat ada orang datang bilang gue nggak ada izin BPOM, datang ke rumah gue, bener-bener legit datang ke rumah gue ngasih surat bahwa gue nggak ada izin BPOM. Karena gue waktu itu sempat pesan banyak kan, gue pikir kan laku nih, gue putar-putar terus modalnya, terus gue pesan banyak, kena tuh waktu itu sama BPOM. Di situ gue baru ngerti bahwa bisnis itu harus ada perizinan, ada siupnya, ada BPOM dan teman-temannya. Di situ jadi gue belajar banyak dan gue akhirnya tutup usahanya. Setelah itu gue masih lanjut tuh, gue masih ngekspor nih. Gue kayaknya masih ada nih sampai sekarang. Seingat gue tuh masih ada. Gue pernah, jadi kalau kalian tahu waktu itu tuh tren banget. Kalau kalian tahu waktu itu viral banget, boba waktu itu lagi viral. Nah gue jualan kayak gini, kalian lihat nih. Ini sedotan. Jadi ini sedotan stainless. Nah sedotan stainless ini, tapi lihat punya gue tuh ada bedanya, kelihatan nggak sih? Tuh, ujungnya tuh nggak datar nih. Kalau yang lain kan bisa gini kan. Nah ini yang buat minumnya, ini yang buat nusuknya. Kalian kelihatan nggak sih? Tuh. Jadi ujungnya itu bisa nusuk boba. Nah ini nggak ada di Indonesia yang jual, cuman gue doang. Jadi ini lumayan laku waktu itu gue jual. Ini modalnya 3.000, gue jual lumayan bisa. Waktu itu bisa 35 sampai 40 ribu. Nah gue juga jual ini ke kafe-kafe. Kalau ke kafe gue kasih murah lah 20.000 kayak gitu. Nah abis itu gue juga pernah jualan, kalau kalian tahu Stojo. Jadi itu cup yang bisa digitu-gituin, apa namanya, digepengin. Gue udah nggak ada lagi barangnya di sini. Waktu itu udah gue giveaway, gue sempat giveaway. Jadi waktu itu masih ada stok barang. Awal gue bikin TikTok, gue giveaway buat orang yang bisa jualan. Itu pokoknya ya kayak Stojo lah, kalian google aja Stojo. Jadi gue jualan kayak gituan. Itu juga lumayan. Tapi ya kan itu ada siklusnya ya, bisnis kayak gitu tuh tren-trenan doang. Jadi kalian ngeliat apa yang tren di luar, kalian bawa ke Indo. Nah tapi itu tuh ada siklusnya. Jadi ibaratnya lahan keringnya itu udah jadi basah, udah jadi banyak pemainnya. Waktu gue masih impor-impor barang, on the side gue tuh jadi wedding organizer tiap Jumat sama Minggu. Tapi itu cuma sebentar karena ternyata gue nggak terlalu jago jadi wedding organizer. Jadi gue juga gagal sana. Tapi gue thank you banget sama Kodelvi, kalau Kodelvi nonton, untuk kesempatannya gue bisa jadi wedding organizer waktu itu. Pengalamannya banyak yang gue dapat. Dan oh ya, nama WO-nya itu Delphi Organizer. Jadi kalau kalian dari Monica, monggo. Oh iya, gue juga pernah jadi agent properti di Rewide, tapi gue nggak kejual satupun. Gue cuma dapat 1 listing dan itu capek banget. Gue tuh kayak nyari listing tuh, wah, pokoknya gue gak bakat dah di agen properti. Jadi gue berhenti, kejual rumah sama sekali. Jadi waktu itu gue bener-bener gagal di agen properti. Gue kuliah kan waktu itu kan. Gue kuliah, jadi ini lucu banget. Gue tuh di SMA, di kuliah, di semua sekolah gue lah, akademis gue tuh, gue nakal banget. Jadi kalau misalnya ada seminar di BINUS, gue kuliah di BINUS, gue tuh selalu bolos. Tapi kebetulan satu seminar ini, gue mau bolos terus ketahuan. Jadi ada satu dosen bilang gue suruh duduk paling depan. Ya udah, gue duduk kan paling depan tuh kan. Gue duduk gini kan paling depan. Ada pembicara dong. Gue udah kayak apaan sih ini kan, udah males banget, pengen pulang, gue pengen cabut. Nah pembicaranya ini presentasiin sebuah startup. Jadi akhirnya kan gue di depan kan, ya gue terpaksa untuk dengerin dia. Gue nggak bisa ngalor ngidul kemana, gue harus dengerin dia. Habis itu dia bilang pas penutupan, ada pertanyaan nggak? Jadi semuanya tuh kayak diem gitu, pada nggak peduli gitu kan. Gue nanya banyak lah, matrix startup gitu, karena gue waktu itu udah belajar bisnis juga. Gue juga jadi pengen tahu dong. Gue nanya ke beliau. Habis itu selesai pembicaranya presentasi, gue samperin ke depan. Jadi kita sempat ngobrol. Gue bilang, Pak, Bapak bisa improve startup Bapak di sosial media seperti ini loh. Jadi startup Bapak bisa lebih bagus kalau begini. Nah dia kan pokoknya intinya dia tertarik sama gue. Di hari itu juga dia set meeting untuk ketemu sama gue di CP, di Central Park waktu itu. Jadi nah beliau itu namanya Pak Muji. Jadi beliau itu actually mentor pertama gue. Jadi Pak Muji Rusman, kalau Bapak nonton, thank you banget udah ngajarin gue banyak tentang dunia startup. Jadi gue bisa bikin startup gue sekarang juga berkat beliau, karena banyak banget lah pengalaman yang gue dapat dari dunia perstartupan. Pak Muji ini dulu beliau adalah direkturnya. Kalau kalian tahu di Windows kalian itu Corel Draw, itu beliau dulu direkturnya. Jadi kalau Pak Muji nonton, thank you banget Pak. Di Emoji itu gue sempat jadi marketing eksekutif ya. Jadi gue yang ngurusin semua campaign-nya dan lain-lain. Marketing itu gue yang pegang semua. Jadi gue sempat jadi marketing eksekutif di Emoji waktu itu. Itu pengalaman kerja pertama gue. Waktu itu gue bikin campaign di mana UMKM itu bisa meningkatkan penjualannya pakai platform Emoji ini. Nah, beberapa UMKM-nya malah tertariknya sama gue. Jadi waktu itu, ini jadi ceritanya gue bikin Ronald Media, agency gue tuh karena gini.
ada satu pabrik baju, gue nggak bisa sebut namanya karena ada beberapa masalah. Jadi pabrik baju ini mau jasa gue untuk promosin dia. Jadi waktu itu dia cuma dapat 1 klien per hari. Gue bikinin video, gue bikin campaign, gue tembak iklannya 50 dia klien sehari yang ngechat dia. Seneng banget dong, kan dia kan pabrik baju, jadi dia punya banyak koneksi ke oil shop kan. Nah akhirnya gue jadi pegang-pegangin tuh akun-akun oil shopnya. Nah gue mulai hire orang, ada waktu itu teman kuliah gue hire, ada anak UMN gue hire juga sempat waktu itu. Jadi gue waktu itu karyawan gue sekitar 3 orang. Nah jadi gue kreatif timnya, mereka yang desain, lalu gue yang tembak Facebook ads-nya. Jadi itu pengalaman ads gue. Jadi klien gue itu bayar retainer waktu itu sekitar ada yang sampai 4,5 juta, ada yang 5 juta, ada juga yang 3 juta. Jadi range-nya beragam. Jadi waktu itu income gue pas di kuliah itu sekitar 20-30 juta tentatif. Lumayan banget untuk gue saat itu. Banyak yang kira gue cuma usaha-usaha doang nih. Sebenarnya gue dari gue SMA ini, dari gue jualan pomade, gue itu udah belajar tentang saham. Jadi mungkin kalau teman-teman SMA gue tahu, ada beberapa teman-teman yang dekat sama gue itu tahu bahwa gue tuh main di pasar modal ini bukan baru kemarin sore. Gue nyemplung di dunia pasar modal tuh udah dari gue umur 15 tahun. Jadi gue udah trading kripto itu dari umur 15 tahun. Gue udah main kripto, gue udah main forex tuh 15 tahun. 16 tahun itu gue terjun ke dalam pasar modal, ke pasar saham. Waktu itu saham pertama yang gue beli itu saham BCA. Itu gue bener-bener goblok dah. Gue mikirnya bahwa kalau misalnya perusahaannya kayak biasanya kayaknya bagus perusahaannya, jadi gue beli aja gitu sahamnya. Gue expect to naik, dan kebetulan memang naik. Waktu itu gue beli masih di 17-an ribu itu. Gue umur 17-an tahun itu. Harganya masih 17 ribu, 18 ribu, gue lupa. Pokoknya sekitar segitu. Dan sahamnya naik, ya naik dikit itu gue jual waktu itu. Goblok, masih bego gue. Padahal naikin ntar kan kedepannya sampai 34 ribu. Ya itu pelajaran yang gue dapat lah. Gue juga waktu itu sempat beli Barito Pacific di harga 200-an. Dia naik ke 300 udah gue jual. Gue gak kuat liat floating gain 50% tuh. Sorry bahasanya jadi terlalu teknis. Pokoknya intinya gue tuh main saham itu udah ibaratnya udah lama banget, dari 4 tahun lalu, dari gue umur 16 tahun. Dan agensi gue kan nih duit gede pertama gue. Waktu itu pomade tuh paling cuma belasan juta. Tapi agensi ini duit yang bener-bener real yang gue dapet puluhan juta gitu. Jadi di situ gue bisa sisihin uang untuk investasi saham. Makanya portfolio gue bisa kayak sekarang. Karena gue sisihin uang dari bisnis gue ke dalam saham. Lalu gue gulung terus. Dividennya gak pernah gue tarik buat jajan. Gue gulung terus sahamnya sampai sekarang. Dan gue kan continue untuk gulung itu sampai 20 tahun ke depan. Itu singkat ceritanya kenapa gue bisa bikin, ibaratnya gue bisa menghasilkan ratusan juta di umur 20 tahun yang menurut orang mungkin relatif muda. Tapi sekali lagi gue tahu masih banyak banget yang lebih hebat dari gue. Gue juga kenal orang-orang yang seumuran gue tapi income-nya udah gila-gilaan. Jadi gue memang udah suka usaha. Gue itu percaya bahwa pebisnis itu dilahirkan. Jadi pebisnis itu bukan dibikin-bikin tapi dilahirkan. Gue memang dari dulu udah suka jualan. Gue SD pernah jualan buku sulap ke teman kelas. Bener-bener buka buku sulap. Jadi gue jual bukunya terus gue ajarin dia cara sulapnya gitu. Gue mau kasih tahu bahwa kalian nggak apa-apa untuk gagal. Gue juga sekarang nggak tahu apakah ini gue bikin startup akan gagal atau nggak. Gue bikin YouTube ini gagal atau nggak. Gue bikin TikTok gagal atau nggak. Gue nggak tahu. Gue pikir gagal tuh urusan nanti. Gue coba dulu aja. Soalnya gini, selama gue masih bisa makan, gue masih bisa tidur, gue tuh bisa kejar mimpi-mimpi gue. Jadi gue nggak pernah takut akan gagal sebenarnya. Dari walaupun bisnis pomade gue gagal, bisnis impor sih nggak gagal sih, cuman memang ya gagal lah hitungannya karena waktunya itu orang udah saturated marketnya. Properti gue gagal total, wedding organizer juga gue itu kalau itu job sampingan lah ya, sama agency gue. Nah agency gue ini berhasil sih sebenarnya, cuman terakhir ini gue stop karena gue mau full time di startup gue. Jadi gue udah berhentiin semua klien gue di agency gue gitu. Tapi untuk sekarang gue akan tetap fokus edukasi di Indonesia tentang literasi finansial. Jadi misi gue di dalam hidup itu adalah dengan mencetak 10 juta investor baru di Indonesia. Karena gue bener-bener cinta banget sama negara kita. Gue pengen kita tuh mandiri negaranya. Singapura tuh punya 30% sebagai penduduknya itu investor. Indonesia itu dalam 270 juta hanya 3 juta. 1 jutanya pun plus karena COVID. Jadi kan banyak influencer kayak gue, jadi nambah 100 juta. Tapi sebelum itu mana ada. Jadi gue mau cetak, diri gue sendiri mau cetak 10 juta investor baru di Indonesia. Jadi pastiin kalian salah satu darinya. Itu aja sih, gue gak mau banyak bacot kepanjangan ini. Mungkin kalian juga udah bosen nontonnya. Buat yang nonton sampai habis, thank you banget. Tapi itu aja. See you guys on the next video. Oke, bye-bye.